Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, para mahasiswa dan para pelajar yang saya cintai. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar menurunkan emisi CO2 gas rumah kaca sumber tidak bergerak di pabrik semen. Bersama kami narasumber, saya Alfian dan di sebelah saya Pak Triyono. Baik, sebelum kita mulai, kita adakan dulu perkenalan ya Pak Tri ya. Saya Alfian, saat ini sebagai asisten GM di pabrik Palimanan Cirebon, dan sebelumnya saya juga sempat di produksi dan quality control. Di samping saya Pak Triyono, silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Alfian. Nama saya Triyono. Saya di bagian produksi ya, Departemen Produksi sebagai Production Engineer dan juga sebagai Team Proper di mana saya bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran udara. Jadi saya sebagai manajer pengendali pencemaran udara atau MPPU di pabrik semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Palimanan Cirebon. Terima kasih. Baik, saya mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi utama webinar yang akan disampaikan oleh Pak Triyono ini, maka saya mencoba untuk menyampaikan materi pendahuluan, yaitu proses produksi semen yang kita harapkan Bapak, Ibu, para mahasiswa dan para pelajar dapat mengabsorb ya, dapat lebih mengerti sebenarnya di mana emisi CO2 di pabrik semen itu terjadi. Baik, next Pak, silakan. Indosemen Tunggal Prakarsa kita ada di 3 lokasi ya. Pertama adalah di terbesar adalah di Bogor, Citerep. Kita di Plant Cirebon ini ada 2 plant 910 dan di Tarjun ya ada 1 plant. Di Cirebon, oh ya di sebelah kanan ya di samping plant juga ada terminal semen ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 9 terminal semen yang kita punya. Dan untuk plant Cirebon, seperti Bapak Ibu lihat, ada produk kami ya. Di sini kita di Cirebon memproduksi ordinary Portland semen, Portland composite semen, dan Portland pozzolan semen yang kita kenal sebagai Raja Wali. Ya, next. Ya, untuk Cirebon plant kami memproduksi kapasitasnya adalah 4 juta ton per tahun. Dengan manpower sekitar 451 karyawan. Ya, silakan next. Baik. Untuk proses produksi semen, next saja yang lebih gampang. Next. Ya, ini. Ya, kita bisa lihat di sini alur produksi semen. Yang pertama adalah penambangan bahan baku ya di quarry. Di Plant Cirebon ini kita mempunyai limestone quarry dan clay quarry. Ya, dari sana di crushing ya. Dari batuan-batuan yang di quarry itu yang berdiameter 1 meter, kita masukkan ke crushing plant sehingga menjadi lebih kecil ukurannya dan kita simpan di raw material storage ya. Baik, kita next. Next saja. Nah, ini kita menuju ke presentasi yang lebih detail ya. Di sini diagram alir penambangan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di quarry kita menggunakan batu kapur yang keras, yang kompak kita pecahkan dengan melalui peledakan. Sedangkan batu kapur lunak kita menggunakan
penggarukan ya, surface miner. Oke. Lalu setelah itu material ini kita bawa dan dengan alat dump truck kita bawa ke crushing plant. Ya, next. Ya, di samping tadi yang kita dengan peledakan, kita juga dengan surface miner seperti ini. Ini juga kita bawa ke crushing plant. Next. Ya, di sini gudang penyimpanan bahan baku yang tadi telah di crushing. Ya. Ada 2, limestone plant 9, limestone plant 10. Ya, next. Oke, bahan baku utama untuk pembuatan pabrik semen itu kan terdiri dari 80% batu kapur, tanah liat 10%, pasir silika 9%, dan pasir besi sekitar 1-2%. Ya, bahan baku utama ini merupakan bahan baku yang mengandung komposisi kimia oksida-oksida kalsium, silika, dan alumina. Ya, next. Oke, bahan baku utama ini pada dasarnya adalah mengandung kalsium karbonat CaCO3 ya, sebagai sumber oksida kalsium. Ya, next. Oke, di samping bahan baku utama di pabrik semen ini ada bahan baku korektif ya, sebagai bahan baku tambahan. Ini diperlukan bila mana komposisi oksida-oksida belum memenuhi persyaratan. Kita mempunyai bahan korektifnya adalah pasir silika, tanah liat, dan pasir besi. Next. Ya, ini juga gypsum, merupakan bahan baku tambahan di proses penggilingan semen. Next. Ya, tadi dari bahan-bahan baku utama berupa limestone, clay, sand, dan iron sand, ya itu akan masuk ke dalam suatu peralatan yang namanya raw mill feed, raw mill, ya. Ini akan terjadi pengeringan dan penggilingan sehingga dihasilkan material halus yang disebut raw mill. Next. Ya, ini diagram alirnya. Limestone, clay, sand ditimbang, ya. Setelah ditimbang masing-masing sesuai dengan dari quality control ya, digiling di grinding mill, lalu yang halus dipisahkan oleh separator dan produknya kita simpan di silo. Ya, ini adalah bentuk mesin penggiling yang kita sebut raw mill, yang jenisnya adalah tube mill, yang di dalamnya ada bola-bola baja. Ya, yang alat ini berputar, sehingga bola-bola baja itu juga berputar, menumbuk raw material yang ada di dalam. Next. Ya, ini setelah menjadi tepung baku, kita simpan di 2 silo. Next. Ya, setelah itu setelah dari raw mill tadi, kita akan memproses raw material ini, raw mill tadi, menjadi clinker, yaitu dengan membakar, ya, dengan pembakaran di sini. Nah, inilah yang mungkin nanti akan berkaitan dengan materi yang diberikan oleh Pak Triyono, bahwa pabrik semen memang pabrik yang menghasilkan CO2. Ya. Next. Ya. Ini adalah bentuk dari preheater yang ada di plant Cirebon. Bapak Ibu bisa lihat, raw material tadi dipanaskan di preheater dengan temperatur sampai 900 derajat, lalu masuk ke dalam kiln yang berupa tabung hitam itu, tabung coklat ya, yang berputar. Itu masuk situ dengan temperatur 1500 derajat Celcius menghasilkan clinker. Ya, next. Ya, ini bentuk tanur putar kita yang dimana raw mill tadi dibakar sampai temperatur 1500 derajat Celcius. Next. Ya, ini adalah suatu peralatan pendinginan ya. Clinker tadi kita dinginkan di alat seperti ini ya, sehingga dari temperatur 1200 derajat menjadi sekitar 100 derajat Celcius. Ya. Ya, ini adalah silonya ya, jadi disimpan di sini. Kita sebut clinker silo. Ya.
Klinker ini adalah bahan setengah jadi, sehingga untuk menjadi semen kita akan menggiling kembali klinker dengan ditambahkan alternatif material serta gypsum akan menghasilkan semen. Next. Ya, ini diagramnya. Jadi klinker, gypsum, alternatif material, ditimbang, di mill, di separator, produk halus menjadi semen, produk kasar kembali ke grinding mill. Ya, produk kita simpan di semen silo. Ya, next. Ya, ini bentuk silo yang ada di Cirebon Plant. Oke, setelah itu, setelah digiling menjadi semen, kita kantongkan, ya, pengantongan. Di kita ada kantong semen yang beratnya 40 kg dan 50 kg. Di samping itu kita juga ada semen curah. Biasanya semen curah ini adalah untuk keperluan project, yaitu ordinary Portland cement. Next. Ya, ini adalah packing kita. Ada backloading, ada backloading. Backloading, ya, backloading itu dikantongi, dan backloading dalam bentuk bulk curah. Demikian yang bisa saya sampaikan proses pembuatan semen. Kita akan masuk ke sesi utama webinar ini, yaitu penurunan emisi CO2 gas rumah kaca di pabrik semen Cirebon. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alfian secara ringkas ya bagaimana proses di pabrik semen itu terjadi. Jadi dari mulai penambangan sampai dihasilkan produk semen, yang mana produk tersebut langsung dikonsumsi, dikirim kemudian dikonsumsi oleh pasar. Namun dari proses produksi semen itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai bagaimana dalam proses pembuatan semen itu timbul emisi gas CO2 atau karbon dioksida ya. Jadi karbon dioksida atau gas CO2 itu bisa disebut sebagai gas rumah kaca ya. Nah, gas rumah kaca ini harus kita kendalikan ya. Harus kita kendalikan pada proses pembuatan semen ini. Bagaimana cara mengendalikannya itu tentunya kita mempunyai beberapa mekanisme ya. Salah satunya adalah yang mana ini udah dimulai sejak tahun 2005-an ya. Kita melalui mekanisme pembangunan bersih atau MPB atau biasa disebut dengan Clean Mechanism Development ya. Ini Clean Development Mechanism ini atau mekanisme pembangunan bersih ini adalah sebuah mekanisme di bawah UNFCCC ya. UNFCCC itu adalah badan di bawah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana untuk industri semen ini adalah berada pada sektor skop 4, yaitu manufacturing industry, di mana kita ada dua di sini. Di mekanisme pembangunan bersih ini ada dua proyek yang kita ikuti ya, yang Indosemen ikuti, yaitu melalui alternatif fuel project, yaitu proyek nomor 0493 atau biasa disebut dengan proyek bahan bakar alternatif. Kemudian yang kedua adalah blended cement project, proyek nomor 0526 atau proyek semen campuran ya. Nah, bagaimana proyek-proyek ini nanti dilaksanakan atau dieksekusi? Mari kita lihat selanjutnya. Next.
Jadi sebelum itu, kenapa kita harus memperhatikan emisi gas CO2 ini atau gas rumah kaca ini ada latar belakangnya. Yaitu yang pertama adalah tahun 1992, di mana ada Earth Summit ya. Earth Summit itu adalah KTT tingkat tinggi mengenai bumi, yaitu di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 92, yaitu di situ ada suatu komitmen secara internasional di mana PBB mengeluarkan kerangka kerja konvensi mengenai perubahan iklim oleh sejumlah negara-negara, sejumlah besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kemudian tahun 1994 itu ada ratifikasi mengenai UNFCCC ini, yang mana Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 itu ikut meratifikasi UNFCCC ini, dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kemudian tahun 2004 ada yang disebut dengan protokol Kyoto ya, ada ratifikasi protokol Kyoto mengenai perubahan iklim, yang mana Indonesia juga ikut meratifikasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004. Nah, kemudian selanjutnya mengenai perubahan iklim ini ada yang disebut dengan COP ya, COP, the Conference of Parties. Jadi konferensi para pihak, yang mana pada konferensi COP ke-13 itu Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu dilaksanakan di Bali sebagai Bali Action Plan ya. Jadi rencana aksi Bali. Jadi COP ini suatu kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan, berlanjut terakhir di COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada tahun 2021. Next. Nah, berdasarkan itu semua yang melatar belakangin itu, kemudian pemerintah Republik Indonesia membuat komitmen ya, yaitu pada KTT, konferensi tingkat tinggi G20 di Pittsburgh, yaitu untuk menurunkan GRK 26% di tahun 2015 dengan upaya sendiri. Jadi kalau kita melakukan upaya sendiri, itu di tahun 2015 itu kita harus bisa menurunkan 26%. Kemudian naik menjadi 41% di 2020, itu dengan bantuan internasional. Nah, bantuan internasional itu nanti seperti apa nanti kita lihat. Nah, ini persentase ini kan dibandingkan dengan tingkat emisi business as usual. Jadi kalau kita melakukan aktivitas bisnis seperti biasa ya, kita business as usual itu seperti biasa aja, kita tidak ada upaya-upaya untuk melakukan penurunan emisi CO2. Kalau 26% itu dibandingkan dengan kita tidak melakukan apa-apa itu ya 26%. Tapi kalau 40% itu dengan bantuan internasional. Nah, kemudian berdasarkan ini Presiden membuat peraturan yaitu nomor 61 tahun 2011, yaitu tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca atau yang bisa kita sebut dengan RUN GRK. Nah, ada beberapa sektor yang harus melakukan RUN GRK ini. Adalah salah satunya adalah sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, kemudian energi dan transportasi, kemudian industri dan pengolahan limbah. Nah, yang mana untuk pabrik semen ini nanti masuk dalam sektor industri. Next. Nah, di dalam sektor industri itu gas rumah kaca atau GRK itu adalah dari industrial process dan product use atau IPPO ya. Nah, karena sektor industri ini
terutama industri semen ya, itu adalah industri yang dianggap cukup besar menghasilkan gas rumah kaca atau CO2, maka boleh dikatakan bahwa industri semen adalah sebagai pemain utama dalam rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, dari sini kemudian Kementerian Perindustrian membuat sebuah keputusan nomor 12 tahun 2012 seperti ini tentang bagaimana peta panduannya roadmap penurunan emisi CO2 di industri semen, yaitu dengan target secara sukarela ya, tahun 2011 sampai 2015 itu adalah 2% dengan baseline 2009, kemudian secara wajib atau mandatori 2016 sampai 2020 sebesar 3%. Next. Nah, sebelum tentunya udah tahu ya apa yang disebut dengan gas rumah kaca ya, atau GRK. Gas rumah kaca ini sebenarnya secara alami pun dia bisa timbul. Jadi alam ini menghasilkan gas rumah kaca, seperti misalnya CO2. CO2 itu bisa muncul secara alami. Kemudian metan itu juga bisa muncul secara alami juga. Nah, di samping itu juga bisa muncul dari kegiatan manusia atau biasa disebut dengan antropogenik ya. Nah, di antara gas-gas rumah kaca itu adalah yang paling banyak adalah karbon dioksida atau CO2. Yang paling banyak yang ada di atmosfer kita ini adalah karbon CO2. Kemudian metan, kemudian dinitrogen oksida, sulfur, heksafluorida, SF6, hidrokarbon, hidrofluorokarbon maupun perfluorokarbon. Nah, di luar karbon dioksida seperti metan itu walaupun keberadaannya sedikit, tapi efek gas rumah kacanya itu bisa 20 kali lebih besar daripada karbon dioksida walaupun keberadaannya sedikit. Next. Jadi kalau kita bicara efek gas rumah kaca itu tentunya kita juga mendengar istilah yang namanya global warming ya, atau pemanasan global. Nah, pemanasan global itu bagaimana terjadinya, yaitu ini ada sebagai ilustrasi aja bahwa gas rumah kaca itu ada di atmosfer ya, terperangkap di atmosfer kita. Nah, karena ada radiasi dari panas dari sinar matahari, maka karena adanya gas-gas rumah kaca ini, radiasi matahari itu akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga menyebabkan di samping diserap, sebagian dipantulkan ya, karena adanya gas-gas ini. Yang ini akan menyebabkan global warming ya, pemanasan bumi. Next. Nah, kalau kita mau mengurangi atau menurunkan emisi gas rumah kaca di pabrik semen, itu ada beberapa yang harus kita pahami terlebih dahulu. Maaf, ini kalau ada pertanyaan langsung saya dipotong aja ya. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung saya dipotong, nggak apa-apa. Jadi gas-gas rumah kaca ini di pabrik semen atau di industri semen itu ada 3 lingkup, yaitu lingkup 1, lingkup 2, dan lingkup 3. Lingkup 1 itu adalah langsung gas atau emisi yang dikeluarkan dari kegiatan pabrik semen atau direct ya, direct emission. Itu lingkup 1, yaitu misalnya dari proses pembuatan semen, dari proses penambangan sampai pengiriman semen, itu yang dinamakan dengan direct, emisi direct. Kemudian lingkup 2 itu adalah yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu misalnya kita menggunakan listrik yang dibeli dari perusahaan lain atau PLN ya. Kemudian lingkup 3 adalah tidak langsung juga,
Misalnya kita menggunakan bahan baku yang diproses di tempat lain, itu emisi tidak langsung. Kemudian ada kendaraan kontraktor yang bekerja di industri, di pabrik semen, maupun kegiatan bisnis ya, kegiatan travel daripada karyawan yang melakukan bisnis, itu juga termasuk dalam lingkup 3 atau emisi tidak langsung. Next. Nah, sumber-sumber emisi di pabrik semen itu apa? Ya, jadi pabrik semen itu termasuk dalam sektor mineral ya, mineral atau semen dan kapur. Jadi untuk lingkup 1 itu seperti tadi ya, emisi dari proses. Jadi kegiatan di pabrik semen itu ada proses yang disebut dengan kalsinasi dari batu kapur ya. Nah, ya karena memang untuk membuat semen itu harus ada proses kalsinasi ya. Proses kalsinasi itu apa? Yaitu proses di mana batu kabur itu ya, CaCO3 ditambah dengan energi atau panas menjadi CaCO2 plus CaO plus CO2 ya. Ya, CO2 ini yang disebut dengan gas karbon dioksida atau gas rumah kaca. Nah, ini kita tidak bisa menghindari, pasti akan timbul. Di pabrik semen itu pasti akan timbul itu. Kemudian dari bahan bakar yang dipakai, kita menggunakan batu bara sebagai bahan bakar atau menggunakan minyak. Setiap pembakaran itu pasti akan menghasilkan CO2. Kemudian dari pembakaran yang bergerak ya, misalnya operasi penambangan itu kita menggunakan alat-alat berat seperti dump truck dan lain sebagainya, itu yang kita miliki. Itu masuk dalam lingkup 1 juga. Kemudian dalam lingkup 2 seperti tadi, sumber emisinya dari listrik yang kita beli dari luar, dari PLN misalnya. Nah, kemudian lingkup 3 itu sumber emisinya dari misalnya kita membeli bahan baku ya, bahan baku yang kita gunakan dari luar. Nah, itu pada proses produksi bahan baku atau material yang dibeli itu adalah menghasilkan CO2 juga, tapi itu adalah lingkup 3. Nah, yang di sini kita batasi, kita hanya di lingkup 1 aja, terutama di sumber emisi yang tidak bergerak, yaitu yang dikeluarkan dari cerobong pabrik semen. Next. Nah, ini kan batasan-batasan tadi, jadi lingkup emisi langsung atau tidak langsung, di mana yang warna biru tua itu, tengah itu adalah lingkup 1 emisi langsung, kemudian yang di luar itu adalah lingkup 2 dan 3 emisi tidak langsung. Next. Nah, batasannya kita mau mulai dari mana? Nah, itu harus kita tentukan, mulai dari pertambangan sampai semen yang kita keluarkan ya, kita produksi, sampai semen yang kita jual. Ini untuk menetapkan batasan ini harus pertama kali harus kita tentukan dahulu batasan yang kita pakai itu apa. Next. Nah, emisi CO2 di pabrik semen itu umumnya itu bisa secara umum itu bisa dikategorikan menjadi dari proses kalsinasi yang tidak bisa kita hindari tadi ya. Itu sekitar 55%. Kemudian dari bahan bakar yang kita pakai untuk proses kalsinasi itu dia bisa mengeluarkan 35%. Kemudian yang lainnya transportasi sama listrik itu hanya sekitar 5%. Next. Nah, tadi kita melalui mekanisme pembangunan bersih ya. Jadi pada saat itu pada tahun 2005 itu kita
kita sudah mendapat persetujuan atau keputusan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup bahwa kita melalui mekanisme pembangunan bersih kita mengikuti proyek yang disebut dengan proyek bahan bakar alternatif. Kemudian yang kedua ini adalah proyek mengenai bahan baku alternatif. Jadi ini keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi di dalam protokol Kyoto itu kan dijelaskan bagaimana kita bisa menurunkan emisi CO2. Ya, salah satunya dibagi menjadi beberapa kategori ya, yaitu kategori Aneks 1. Aneks 1 itu adalah negara-negara yang sudah maju. Yang sudah maju itu harus ikut membiayai negara-negara non Aneks 1. Negara yang berkembang seperti Indonesia ini termasuk kategori negara non Aneks 1. Jadi dengan bantuan negara-negara maju berapa emisi yang kita keluarkan itu yang bisa kita turunkan itu nanti dibeli oleh mereka, negara-negara maju itu sebagai karbon ya, karbon nanti melalui carbon trading ya, carbon trading itu adalah pasar di mana di situ negara-negara berkembang yang melakukan upaya penurunan emisi CO2 itu akan dijual di pasar karbon, yang mana negara-negara maju akan membeli penurunan emisi tersebut. Next. Nah, proyek CDM atau Clean Development Mechanism atau mekanisme pembangunan bersih ini ada di 3 lokasi, yaitu di Citerep, di Bogor, kemudian Cirebon, dan yang ketiga adalah di Tarjun. Nah, proyek bahan bakar alternatif itu seperti apa gitu. Jadi kok kita menggunakan bahan bakar alternatif kok bisa menurunkan emisi CO2? Yaitu penggunaan bahan bakar alternatif dalam pembakaran klinker ya. Nah, itu bahan bakarnya yang kita pakai apa aja? Bahan bakar alternatif tersebut misalnya sekam padi, serbuk gergaji, RDF maupun yang lainnya ya. Kemudian bertujuan untuk memperkenalkan bahan bakar alternatif tersebut sebagai bahan pengganti untuk menggantikan bahan bakar fosil ya. Ya, kita ketahui bahan bakar fosil seperti coal, minyak itu kan lama-lama semakin habis ya, ketersediaannya terbatas. Sehingga diharapkan industri semen itu bisa menyerap bahan bakar alternatif. Kemudian memanfaatkan biomasa ya, jenis bahan bakar alternatif lainnya yang tadi seperti sekam padi, serbuk gergaji, plastik, kertas, tekstil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah proyek blended semen proyek atau proyek semen campuran. Nah, dalam membuat semen itu ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Komponen utamanya adalah klinker. Klinker itu adalah bahan setengah jadi. Nah, prosentasi klinker di dalam semen ini akan menentukan seberapa besar emisi CO2 itu bisa kita kurangi. Semakin kecil komposisi klinker di dalam semen, maka emisi CO2 yang kita kurangi akan semakin banyak. Nah, tadi udah disebutkan produk yang kita pakai adalah yang kita hasilkan adalah produk PCC ya, Portland
composite semen ya. Kemudian OPC, ordinary Portland semen, sama PPC, pozolan Portland semen. Nah, masing-masing tersebut kandungan klinkernya akan berbeda-beda ya. Akan berbeda-beda. Next. Nah, tadi disebutkan kenapa kita menggunakan biofuel atau biomasa itu bisa menurunkan emisi CO2. Jadi ilustrasinya bisa di skemakan seperti ini ya. Kalau kita menggunakan biofuel, maka biofuel itu akan menutup emisi baik CO2, SOx maupun NOx yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Jadi kalau kita menggunakan biofuel seperti di gambar ini ya, yang di warna merah itu, maka nanti emisi CO2-nya itu bukan ditambah secara matematis ya, tapi CO2-nya justru akan terkurangin. CO2, SOx maupun NOx-nya akan terkurangin. Jadi ketutup yang merah itu. Sehingga CO2 yang dihasilkan hanya sebagian yang biru itu aja. Kemudian next. Baik Pak Tri. Ya, silakan. Semakin hangat pembincangan presentasi di Pak Tri. Mari kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu peserta webinar. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan langsung saja Bapak Ibu. Mungkin dapat, jika kita jawab bisa jawab, langsung dijawab. Jika tidak, baik itu menjadi PR kami. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Gimana? Baik, masih baik. Atau masih ini ya? Masih gambarannya belum begitu ini ya? Udah, jangan takut-takut, jangan takut salah, nggak apa-apa. Kita di sini diskusi aja ya. Kita saling melengkapin gitu. Silahkan, barangkali ada pertanyaan. Baik, belum ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, oke. Okay. Jadi memang ini webinar ini mengenai penurunan emisi CO2 atau gas rumah kaca ini memang sudah menjadi komitmen internasional ya. Bahkan dunia ini udah mulai berupaya bagaimana gas rumah kaca ini harus kita kurangin, karena ini yang tadi kita bilang sebagai global warming itu, jadi temperatur bumi ini udah mengalami kenaikan ya akibat dari gas rumah kaca ini. Jadi benar-benar ini adalah suatu upaya yang secara serius dunia internasional memperhatikan masalah ini. Oke, kita lanjutkan. Ini di proses komponen mengenai bahan baku alternatif. Nah, bahan baku alternatif itu biasanya dipakai di proses penggilingan akhir ya. Jadi di proses penggilingan akhir itu nanti berapa klinker yang kita pakai untuk memproduksi semen. Nah, di sini letak kunci di mana aditif bahan bakar alternatif ini bisa menurunkan klinker yang kita pakai untuk menghasilkan semen, atau yang disebut dengan klinker faktor ya. Jadi klinker faktor itu misalnya klinker faktor 70%, itu artinya kita hanya menggunakan 70% klinker aja untuk menghasilkan semen, yang lainnya adalah bahan aditif. Nah, sampai seberapa jauh kita bisa menurunkan klinker faktor ini, tentunya ini adalah perlu upaya-upaya yang harus dilakukan. Next. Nah, tadi juga disebutkan, nah kalau kita menggunakan alternatif material itu, makanya klinkernya akan semakin sedikit yang kita pakai, sehingga CO2 pun yang dikeluarkan juga akan semakin kecil juga. Jadi dikurangin dengan yang warna putih itu ya. Jadi kalau ada alternatif material yang di sebelah
kiri itu nggak ada alternatif material, kalau ini ada alternatif material, maka CO2 yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Next. Nah, ini melalui melalui proyek mekanisme pembangunan bersih atau CDM tadi, ini pencapaian yang sudah kita capai, yang kita dapatkan ya. Jadi tahun 2000 dimulai dari tahun 2005 ya, karena proyek ini berlangsung dari 2005. Jadi 2005 sampai Oktober 31 Oktober 2006 itu kita sudah mendapatkan melalui bahan bakar alternatif ini sudah mendapatkan SER ya. CER itu Certified Emission Reduction. Jadi sertifikasi pengurangan emisi itu sebesar 17.635 ton CO2 ekivalen. Jadi kita udah bisa mengurangin segini. Kemudian dari November 2006 sampai 31 Juli 2007 itu share-nya itu 63.332 ton CO2. Dan seterusnya. Nah, kenapa di periode keempat ini kita masih awaiting issuance ya, itu artinya kita masih menunggu permintaan untuk supaya yang kita klaim ini bisa disertifikasi. Itu kita masih menunggu. Nah, ini berdasarkan historinya, karena harga karbon. Jadi harga karbon itu untuk tahun-tahun sekitar 2011 itu dari tahun 2005 ya, itu sudah mengalami penurunan ya. Jadi sehingga upaya untuk menurunkan emisi CO2 ini sudah nggak begitu menarik lagi, karena kita butuh biaya ya untuk menurunkan supaya bahan bakar alternatif ini sebanyak mungkin kita pakai, itu kita butuh biaya, dan biaya itu kita dapatkan dari menjual karbon yang bisa kita turunkan ini, karena mulai dari 2011 itu pasar karbon udah mulai jenuh sehingga harganya sudah tidak begitu menarik lagi. Next. Nah, ini adalah sertifikat yang telah kita dapatkan. Jadi kita udah certified ya. Jadi Indosemen adalah pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang pertama kali memperoleh SER ya, melalui program mekanisme pembangunan bersih ini. Ini untuk periode pertama. Next. Nah, ini untuk periode kedua, SER-nya seperti ini. Jadi benar-benar kita mendapatkan certified yang sudah diverifikasi oleh lembaga sertifikasi ya. Lembaga sertifikasinya itu udah setingkat internasional ya, dari TÜV ya, dari Jerman. Kemudian yang periode ketiga ini adalah sertifikasinya. Next. Nah, bagaimana untuk proyek yang bahan baku alternatif? Bahan baku alternatif ini secara kuantitas boleh dibilang cukup besar, lebih besar dibanding dengan bahan bakar alternatif ya. Jadi dari Januari kita 2005 sampai 31 2006 kita mendapatkan 93.973 ton yang sudah dapat share. Nah, yang artinya kalau kita udah dapat share ini kita bisa jual. Nah, yang beli adalah negara-negara maju tadi, yaitu negara-negara yang masuk dalam golongan aneks 1 itu. Nah, sama juga di periode ke-6 sampai ke-7 ini kita masih awaiting issuance ya, masih menunggu yang kita klaim itu segini apakah bisa disertifikasi ya. Next. Ini adalah sertifikasinya untuk periode pertama untuk proyek bahan baku alternatif. Ini yang periode kedua. Kemudian ini periode ketiga. Ada 2 halaman, periode ketiganya, periode keempat. Next. Ini ada 2 halaman. Nah, periode kelima. Next. Nah,
Jadi selama 2005 sampai 2010 ini total emisi CO2 yang sudah mendapatkan shares adalah melalui proyek bahan bakar alternatif sebesar 370.372 ton, kemudian melalui proyek blended semen sekitar 2.755 sekian ton. Jadi totalnya sekitar 3.125.933 ton CO2. Nah ini waktu itu kalau harga 1 ton CO2 berapa euro itu udah kelihatan berapa uangnya yang kita dapatkan. Baik Pak Tri. Oke Pak, silakan. Kita istirahat sebentar, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, silakan. Baik Pak Tri, kalau gitu saya mau bertanya Pak Tri. Ya. Untuk penurunan CO2 itu kan kita dari alternatif fuel ya juga akan menyumbang penurunan CO2. Berapa alternatif fuel apa yang paling besar ya yang kalau kita gunakan tuh akan menurunkan CO2 paling besar dan yang paling berpengaruh gitu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Pak Alfian. Jadi sebenarnya gini ya, kita yang upaya atau aksi mitigasi kita untuk menurunkan emisi CO2 ini kan di awal-awal itu kita melalui program MPB ya, mekanisme pembangunan bersih. Nah itu memang di situ kalau disebutkan kalau kita menggunakan bahan bakar biomas ya, terutama biomas itu kita tidak kita hitung emisi CO2-nya. Jadi kalau semakin banyak kita menggunakan biomasa itu seperti apa? Resas gitu ya? Ya, sekam padi, kemudian serbuk gergaji, kemudian kita dulu pernah menggunakan apa? Rumput gajah itu ya. Iya, iya. Kemudian juga RDF itu juga termasuk, itu emisinya kita tidak hitung. Karena memang di mekanisme pembangunan bersih memang seperti itu. Tidak dihitung artinya? Artinya emisi itu bisa kita kurangin. Ya, emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar itu. Penurunan CO2 yang terbesar dari biomas ya Pak ya? Ya benar. Oke. Gitu Pak Alfian. Dan penurunan CO2 ekivalen dari alternatif fuel dan dari blended semen project itu harganya sama Pak? Oh sama. Kalau ya? Kita udah mendapatkan certified ya, emission yang kita hasilkan itu udah certified, itu artinya ya tidak menyebut ini berasal dari mana, enggak. Oke. Maupun baik dari alternative fuel project maupun blended semen itu sama aja. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Plant Cirebon saat ini telah menggunakan alternatif fuel jenis biomass ya yang sudah sangat banyak, yaitu sekam padi. Ya, kita sudah nanti kita bisa lihat Pak. Ada melakukan penggunaan alternatif fuel sebanyak hampir 30% Pak ya. 30-40% kita sudah berhasil menurunkan menggunakan alternatif fuel. Silakan Pak Tri, kalau memang dari Bapak-Bapak Ibu belum ada pertanyaan, silakan dilanjut. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak Alfian. Oh iya. Silakan Pak. Ya, apakah semua alternatif fuel pasti akan mengurangi CO2 Pak? Ya Pak Tri, pertanyaannya adalah apakah semua alternatif fuel, jenis alternatif semuanya akan menurunkan CO2? Silakan Pak Tri. Ya, baik, terima kasih. Siapa tadi yang tanya? Pak Oto ya. Pak Oto ya. Jadi gini, ya Pak, kalau di perhitungan di mekanisme pembangunan bersih ini disebutkan bahwa yang dimaksud alternatif fuel itu ada dua jenis Pak.
Yang pertama adalah biomasa, yang kedua adalah alternatif fosil fuel ya. Jadi alternatif bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Seperti kita menggunakan oli bekas, kemudian kita menggunakan plastik, kemudian kita menggunakan SBE ya, SBE, Spent bleaching earth ya. spent bleaching earth itu termasuk alternatif fosil fuel. Jadi nanti gini Pak Oto ya, kalau alternatif tersebut dari biomass itu sudah otomatis tidak akan dihitung CO2-nya, tapi di dalam perhitungan dia masuk ke memo item ya, jadi akan dipisahkan tersendiri. Di dalam ada suatu memo item yang mana itu khusus untuk perhitungan emisi yang dikeluarkan dari biomasa. Nah, kalau yang kedua tadi alternatif fossil fuel itu nanti ada perhitungannya seperti ini. Jadi nanti ada istilahnya gross sama net. Jadi gross emisi CO2 yang dihasilkan berapa? Nah, kalau net itu adalah nanti gross dikurangin emisi yang dikeluarkan yang dihasilkan dari bahan bakar alternatif fossil fuel ini. Jadi gitu aja. Jadi nanti kalau biomas otomatis tidak dihitung, tapi kalau alternatif bahan bakar alternatif yang lain itu dihitungnya nanti sebagai net untuk mengurangi yang gross tadi Pak. Itu Pak. Oke, jadi penjelasan Pak Tri tadi memang alternatif fuel itu berbeda-beda ya Pak Tri ya. Mungkin koefisien untuk pengurangan CO2-nya berbeda-beda ya. Mungkin cukup jelas Pak Oto, kalau kurang jelas. Baik Pak, terima kasih. Itu kayaknya ada Pak Suhan atau siapa tuh ingin bertanya tuh. Oh ya, saya mau tanya nih Pak. Untuk bahan, halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, silakan. Saya ada pertanyaan Pak ya. Untuk bahan alternatif selain biomasa, selain serbuk gergaji atau plastik, apakah memungkinkan sampah itu bisa menjadikan bahan alternatif? Karena sampah itu juga kalau kita bisa digunakan, sampah itu kan bisa solusi untuk mengatasi masalah yang di masyarakat. Ya. Mungkinkah itu bisa digunakan sampah? Ya. Sampah rumah tangga ya Pak ya? Ya, sampah rumah tangga sebagai bahan alternatif untuk mengurangi. Ya. Apakah mengurangi juga CO2? Terima kasih. Gini Pak, kalau sampah rumah tangga itu nanti biasa diolah menjadi RDF ya istilahnya. Jadi sampah tersebut dipisah-pisah. Nah nanti biasanya menghasilkan kompos sama RDF. Di samping dipisah juga biasanya melalui pencacahan. Jadi masuknya bukan bahan baku Pak, itu masuknya sebagai bahan bakar alternatif. Jadi biasanya sampah yang diolah itu nanti akan menghasilkan bahan bakar alternatif yang disebut dengan RDF. Pertanyaannya mungkin tadi Bapak, apakah sampah ini juga mengurangi CO2 Pak? Mungkin itu? Iya, jelas karena seperti saya terangkan tadi, jadi RDF itu sebenarnya masuk ke kelompok biomasa ya. Jadi emisi yang dikeluarkan oleh bahan bakar RDF ini akan tidak dihitung sebagai emisi gas CO2 karena ini adalah termasuk dalam kategori biomasa. Ya, ya barangkali saya tambahkan Bapak tadi yang bertanya. Di Pelan Cirebon kita juga sudah menggunakan sampah ini Pak sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Jadi dari sekitar wilayah pabrik ya kami mengumpulkan sampah dan sudah kita pakai sebagai bahan bakar alternatif. Demikian Pak infonya ya Pak ya. Silakan ada lagi. Oh ya Pak, gimana? Cukup jelas Pak? Iya jelas Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Artinya kita bisa ini Pak ya, bisa mencari solusi Pak ya. Kalau kita ada kesulitan pembuangan sampah kan bisa digunakan itu Pak ya.
Iya, benar Pak. Tapi sebenarnya kita memang nggak bisa langsung menggunakan ya, karena sampah itu kan untuk dipakai sebagai bahan bakar di kilang itu, di pabrik semen itu kan harus ada syarat-syaratnya, seperti nilai panasnya berapa, kemudian kandungan airnya berapa, ukurannya berapa, itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi ya memang itu bagus banget. Jadi kalau memang pertama kan kita bisa mengurangi timbunan sampah yang dihasilkan, dan sampah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang mana bisa mengurangi bahan bakar fosil ya. Jadi kita bisa menghemat bahan bakar fosil. Ya, cukup jelas Pak. Apakah boleh bertanya lagi Pak? Silakan. Kalau di ini sampah itu kan ada plastik, ada daun-daunan. Kira-kira yang terbaik, yang paling banyak mengurangi CO2-nya mana itu Pak? Kira-kira? Ya, jadi gini, nanti gini Pak. Jadi untuk menghitung itu ada ketentuannya ya. Jadi kalau sudah diolah nanti menjadi RDF, itu ada faktor yang disebut dengan faktor emisi. RDF itu kalau udah campuran itu faktor emisinya berapa gitu. Jadi sebenarnya setiap bahan bakar itu mempunyai faktor emisi. Jadi berapa emisi CO2 yang dihasilkan oleh bahan bakar tersebut per nilai panasnya, biasanya disebutkan seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi kita tidak bisa kalau RDF itu kan campuran dari berbagai macam sampah ya, ada plastik, ada daun, mungkin ada kayu, ada apa gitu. Jadi itu nanti RDF mempunyai faktor emisi tersendiri. Tapi yang paling bagus ya sebenarnya yang biomasa itu, yang sekam padi atau serbuk gergaji itu benar-benar faktor emisinya akan kecil, gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. jika kurang puas Bapak dapat menanyakan lebih lanjut Pak. Ya, ada lagi Pak yang bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan presentasi Pak Tri. Ya, masih ada. Masih ada sedikit lagi Pak. Masih ada. Di samping tadi kita udah jelaskan mengenai mekanisme pembangunan bersih ya, MPB. Ada lagi bagaimana kita menghitung emisi CO2 itu melalui protokol yang disebut dengan WBCSD CSI ya. Jadi di mana dalam protokol ini kita ada bagaimana cara menghitung emisi CO2 yang dihasilkan. Next. Nah, melalui protokol tadi itu kita bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan Asosiasi Semen atau ASI, Asosiasi Semen Indonesia, kemudian Industri Semen itu duduk bersama membuat suatu petunjuk teknis bagaimana menghitung dan melaporkan emisi CO2 di industri semen. Nah, ini adalah perhitungan emisi CO2 yang dihasilkan. Ini dalam bentuk intensitas ya, sudah dalam bentuk intensitas, artinya apa? Jadi berapa kilogram CO2 yang kita hasilkan itu per ton semen yang kita hasilkan. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan protokol BBCSD CSI tadi dari tahun 2005 sampai 2020 itu emisi yang dihasilkan di pabrik semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Cirebon ini cenderung menurun terus ya. Jadi yang biru itu adalah total emisi yang dihasilkan, kemudian yang abu-abu itu adalah dari proses kalsinasi ya.
Dari komponen kalsinasi itu CO2-nya sekian yang kita hasilkan, kemudian yang merah itu adalah dari komponen bahan bakar. Jadi kalau komponen bahan bakar sama komponen kalsinasi itu kita jumlahkan, itu adalah total emisi CO2 yang kita hasilkan dari industri semen di Palimanan Cirebon ini dari tahun 2005 sampai 2020. Next. Nah, ini adalah kalau kita menurunkan melalui bahan baku alternatif tadi ya. Jadi tadi ada yang disebut dengan clinker factor. Jadi tapi nggak ada yang minta. Kok clinker yang kita pakai itu cenderung menurun terus. Dari tahun 2005 sampai 2020 itu cenderung menurun. 2005 itu masih sekitar 88 atau 89% ya, itu klinkernya yang kita pakai. Tapi di 2020 sudah bisa mencapai 68-69% lah. Kita hanya menggunakan 68 atau 69% klinker aja udah bisa menghasilkan semen. Dibanding tahun 2005 kita menggunakan 89 atau 88 sampai 89% klinker. Next. Nah, ini pencapaian bahan bakar alternatif kita di tahun 2019 itu hampir 20% ya pencapaiannya. Jadi sudah cukup besar. Jadi trennya cenderung menaik dari 2005 sampai 2020. Next. Nah, untuk mencapai itu semua itu kita harus membuat suatu atau membangun sebuah fasilitas bagaimana supaya bahan baku alternatif maupun bahan bakar alternatif itu bisa kita capai sesuai dengan target yang kita inginkan. Salah satunya adalah membangun gudang bahan bakar alternatif ini seperti ini ya. Jadi di mana tidak hanya gudang juga saja, juga dilengkapi dengan alat untuk transportasinya, konveyor juga. Next. Nah, ini ada konveyornya juga. Nah, ini kita bangun supaya pencapaian atau target yang kita inginkan bisa kecapai. Next. Nah, ini adalah gudang sekam padi ya, atau serbuk gergaji ini. Jadi di sini sekam padi itu atau serbuk gergaji itu yang dihasilkan oleh sekam padi terutama oleh wilayah 3 Cirebon ya, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu itu kita kumpulkan di sini, kita pakai sebagai bahan bakar alternatif. Next. Nah, ini juga fasilitas konveyor yang menghubungkan antara plan 9 dan plan 10. Ini adalah fasilitas yang harus kita bangun supaya pencapaian pemakaian bahan bakar sama bahan baku alternatif ini bisa kecapai. Next. Mungkin cukup. Selesai. Barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan, monggo. Sebelumnya maaf kalau bisa memperkenalkan diri dulu ya. Baik, sesuai dengan waktu yang kita sediakan sampai jam 15.30, kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan Bapak, Ibu, adik, mahasiswa, pelajar yang akan bertanya, silakan kami. Ya. Pak, kelihatannya di chat ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari chat. Oh iya, di chat ya. Dibacain aja sama si Irawan, dibacain aja. Pak Irawan dibacakan. Oke. Dari Suhana Minah Jaya, mohon penjelasannya, keuntungan menggunakan bahan bakar alternatif selain menurunkan CO2, apakah bisa menurunkan biaya produksi? Silakan Pak Tri. Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi
kalau kita menggunakan bahan bakar alternatif itu apakah bisa menurunkan biaya produksi? Karena komponen bahan bakar itu adalah salah satu komponen yang cukup besar dalam biaya produksi ya, atau cost untuk biaya untuk menghasilkan semen ini, untuk memproduksi semen ini. Ini memang harus dihitung lagi ya, harus dihitung lagi karena di samping tentunya terutama harga ya. Kalau harga tentu bahan bakar alternatif ini lebih murah ya dibanding dengan bahan bakar fosil atau batu bara. Tapi secara umum memang bisa mengurangi biaya bahan bakar ya. Jadi tapi harus dilihat juga, kita harus investasi karena untuk menggunakan bahan bakar alternatif ini kan kita membangun fasilitas-fasilitas yang tidak murah juga gitu. Jadi seberapa besar investasi kita untuk menutup biaya investasi tersebut harus dihitung juga. Segitu aja ya. Tapi komitmen utama kita adalah memang untuk menurunkan emisi CO2. Komitmen yang utama. Nah, kalaupun misalnya ada bisa menurunkan biaya produksi itu ya, itu adalah keuntungan yang kedua ya. Tapi yang jelas harus dihitung ulang bahwa kita juga mengeluarkan biaya investasi juga untuk membangun fasilitas. Mungkin kita belum secara detail ya menghitung seperti itu. Tapi yang jelas komitmen kita yang utama adalah menurunkan emisi gas rumah kaca atau CO2. Gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Pak Tri. Bagaimana pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dari Pak Arif Alifuddin? Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar? Mungkin karena kita menggunakan alternatif fuel, bagaimana pengaruh terhadap masyarakat sekitar? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak Tri. Secara bisnis pengaruhnya tentu ada ya, karena akan membuka lapangan kerja masyarakat sekitar pabrik atau wilayah 3 ini, bagaimana dia mensuplai bahan bakar alternatif biomasa terutama ya, sekam padi itu ke pabrik semen. Jadi yang sekam padi yang selama ini mungkin kita anggap sebagai limbah atau sebagai bahan yang tidak berguna, mereka bisa mengirimkan atau menjualnya ke pabrik semen ya, yang mana ini tentunya akan memberikan pendapatan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Begitu. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Barangkali ada pertanyaan lain. Jadi perlu saya tambahkan tadi pertanyaan bahwa saat ini Indosemen Plant Cirebon sudah menggunakan bahan bakar alternatif berupa sekam padi, di mana hampir setiap hari kita mendatangkan sekitar 800 ton ya, 800 ton per hari. Di mana seperti tadi ada pertanyaan bagaimana pengaruh ke operasional. Memang kendala kita menggunakan alternatif fuel adalah dibanding fossil fuel adalah masalah moisture atau kadar air ya, kadar air dari bahan bakar tersebut. Di mana kita mensyaratkan bahwa kadar air
moisture content dari rice husk itu adalah berada di 10-20%. Karena di atas dari moisture content itu akan menyebabkan pengaruh ke operasional proses produksi semen. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Pak Oto, barangkali mau bisa menambahkan? Cukup Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kami akhiri perjumpaan kita kali ini dari Studio Stantap Ilmu Insan Tangguh Perkasa PT Indosemen Tunggal Prakasa Palimanan Cirebon. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar menurunkan emisi CO2 sumber tidak bergerak di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.